Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Hendra Saputra Pasaribu, NPM 200202038, kelas 2A32, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Global, dengan dosen pengajar Ibu Maria Kristina Situmorang, SE MSI. Nah, di sini saya mengambil judul masuk ke dalam pasar global. Pertanyaan yang sering timbul, yang pertama itu faktor yang harus ditinjau perusahaan sebelum memutuskan ke luar negeri. Yang kedua, bagaimana pemasaran dapat mengevaluasi dan memilih pasar asing tertentu untuk masuk. Yang ketiga, apa perbedaan antara menarik dalam pemasaran berkembang dengan pasar berkembang. Yang keempat, apa cara utama dalam memasuki pasar asing. Yang kelima, bagaimana perusahaan mengelola dan mengatur kegiatan internasional. Nah, yang pertama, memutuskan untuk berespentasi ke luar negeri. Yang kedua, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang ketiga, memutuskan cara untuk memasuki pasar. Yang keempat, memutuskan program pemasaran. Yang kelima, memutuskan organisasi pemasaran. Nah, beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Perusahaan memutuskan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Perusahaan ini mengurangi ketergantungan pada suatu pasar. Perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Pelanggan berpergian ke luar negeri membutuhkan layanan internasional. Beberapa risiko yang harus disadari dan dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri. Perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing yang bisa gagal dalam menawarkan produk aktif yang kompetitif. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing yang mengalami biaya yang tidak diharapkan. Negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mengevaluasi mata uang, atau mengalami revolusi politik yang menyita properti asing. Proses untuk internasional biasanya terdiri dari empat tahap. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler. Yang kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Yang ketiga, pendirian suatu atau lebih anak perusahaan penjualan. Yang keempat, pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Nah, ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Ekspor tidak langsung, perusahaan umumnya mulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu bekerja melalui perantara independen. Pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk perusahaan, kemudian menjualnya ke luar negeri. Agen ekspor berbasis domestik mencari dan menegosiasikan pembelian luar negeri untuk mendapat komisi. Kelebihannya adalah investasi lebih kecil, tidak perlu ada departemen ekspor dengan penjualan luar negeri atau sejumlah kontrak internasional. Risiko yang lebih kecil karena perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan pada hubungan tersebut. Menjual akan lebih sedikit membuat kesalahan. Ekspor langsung, investasi dan risiko lebih besar
tetapi begitu pula potensi tidak mengembalikannya. Perusahaan dapat melaksanakan ekspor langsung dengan beberapa cara, antara lain yang pertama departemen atau divisi ekspor berbasis domestik, yang kedua cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri, yang ketiga perwakilan penjualan ekspor yang bepergian, yang keempat distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. Nah, menggunakan strategi web global dengan adanya internasional, menawarkan produk dengan adanya luar negeri. Anda ke luar negeri. Melisensikan atau cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional, memiliki lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur namun dengan hak paten, rahasia dagang atau hal tersebut lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Pembelian lisensi masuk dengan resiko kecil. Pemegang lisensi mendapatkan hasil produk atau nama produk atau merek terkenal. Joint venture usaha atau usaha patungan. Dahulu investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture di mana mereka berbagai kepentingan, kepemilikan dan kendali. Investasi langsung, bentuk terakhir keterlibatan langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur di luar negeri. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Keunggulan dan kerugian dari pemasaran global, keunggulannya atau pros, skala keekonomisan dalam produk dan distribusi, biaya pemasaran yang lebih rendah, kekuatan dan cakupan, konsistensi dalam citra merek, kemampuan untuk mengangkat ide barang dan cepat efisien, keseragaman dalam praktik pemasaran. Kelemahan cost, mengabaikan perbedaan dalam kebutuhan, keinginan, dan pola penggunaan produk yang dimiliki konsumen, mengabaikan beberapa pola penggunaan produk yang dimiliki konsumen, mengabaikan beberapa dalam proses konsumen terhadap elemen bauran pemasaran, mengabaikan perbedaan dalam pengembangan merek dan produk serta lingkungan kompetitif, mengabaikan perbedaan dalam lingkungan hukum, mengabaikan perbedaan dalam lembaga pemasaran, mengabaikan perbedaan dalam prosedur administratif. Elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menentukan penambahan pendapatan atau biaya. Yang pertama itu fitur produk, selanjutnya pelabelan, yang selanjutnya warna, selanjutnya bahan, promosi, penjualan, media iklan, nama merek, pemesan, pelaksanaan iklan, harga, tema iklan. Nah, harga. Perusahaan multinasional menghadapi beberapa permasalahan dalam penetapan harga ketika melakukan penjualan di luar negeri. Baik, kesimpulannya adalah
Pemasaran merupakan proses penyusunan hubungan terpadu yang memiliki tujuan memberikan informasi mengenai produk atau barang dan jasa yang berkaitan dengan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan. Tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menggapai ancaman pasar global. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar harga murah dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar global. Strategi memasuki pasar global atau melakukan ekspor, impor, membuka kantor, perwakilan atau cabang, mengeluarkan lisensi asing atau kantor manufaktur dan ahli teknologi, melakukan financing, membuka usaha patungan atau joint venture. Investor luar negeri dapat bergabung investor ikal untuk membentuk usaha, melakukan akuisisi perusahaan yang lain. Nah, baik, prodi manajemen adalah suatu bidang studi yang mempelajari tentang manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan sebagainya. Di mana manajemen ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena studi ini dapat meningkatkan leadership, cara memimpin atau organisasi dan perusahaan. Sekian dan terima kasih.